Jadi kita sore ini akan bahas frequently asked questions. Ini mengenai SOP dan Utsukushi. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini paling sering pilih yang mana. Padahal kita hanya punya 2 produk ya. Saya nggak bayangkan kalau nanti masuk 4.000 produk kita makin bingung. Nah, jadi pada intinya kita selalu kembali kepada patennya. SOP dengan 3 paten yang penting diingat: regenerasi sel, aliran darah, dan memperbaiki struktur kulit. Jadi semua masalah yang berkaitan dengan sel rusak, aliran darah tidak lancar, dan juga kulit yang menua, nah kita jelas senjatanya SOP. Nah, Utsukushi punya patennya anti tumor. Ya, ini lewat NK cell tadi sudah disinggung, dan juga fucoidan. Ya. Fucoidan ini terkenal sekali untuk bahan anti cancer. Ada satu buku khusus tuh membahas mengenai fucoidan. Jadi kita punya 2 komponen penting di dalam Utsukushi yang sanggup untuk melawan sel cancer kalau dia bisa dikenali. Ya. Nah, kemudian dengan fungsinya meningkatkan sistem imun, ini berarti kita bisa melawan berbagai infeksi. Memang di sini dikatakan hepatitis C. Jadi pernah ada yang tanya, kalau hepatitis B bagaimana, hepatitis A bagaimana? Pada prinsipnya semua sistem imun tuh sanggup untuk melawan infeksi. Tinggal cocok-cocokkan senjatanya terhadap patogennya. Gitu ya. Jadi bisa untuk hepatitis B, hepatitis A itu juga bisa. Tapi kenapa kita soroti hepatitis C? Karena hepatitis C ini yang paling bandel. Paling bisa menjadi carrier, dan dia bisa jadi sirosis, bisa jadi kanker hati. Jadi kalau kita bisa memotong jalur infeksi hepatitis C, kita sudah menolong orang dari bahaya kena sirosis, kena kanker hati. Gitu. Sementara hepatitis A itu bisa sembuh sendiri, hepatitis B juga sebagian bisa sembuh sendiri. Ya. Jadi intinya, kalau ada kasus infeksi, ada tumor, itu sudah pasti kita akan libatkan Utsukushi. Nah, kemudian satu lagi, kalau penyakitnya itu sudah kompleks, banyak komplikasi, itu biasanya ada kaitan dengan kondisi usus yang buruk. Sehingga kita masukkan Utsukushi juga sebagai peranan dia untuk mendetoks usus. Dan juga membantu mendetoks di livernya, menyehatkan livernya. Ya. Saya rasa dengan 2 prinsip utama ini kita mestinya mudah memilih. Nah, yang berikutnya dosisnya berapa? Ya. Nah, kita ingat bahwa kata dosis ini hanya dipakai untuk kelompok obat farmasi. Ya. Kenapa? Karena mereka bermain dalam ukuran yang sangat ketat. Ada obat tuh yang takarannya tuh dalam mikrogram. Obat darah tinggi yang kuat tuh kata pres misalnya, itu ukurannya 75 mikrogram. Nah, antibiotik biasanya sampai 500 miligram. Tapi vitamin C 1000 miligram. Nah, jadi kalau yang dosisnya sangat kecil, ini sangat penting memperhatikan berapa. Apakah setengah, apakah 1/4, itu menentukan sekali. Tapi kalau pada makanan, kita tidak seketat itu. Ya, sama seperti kita makan, mau setengah piring, mau sepiring, mau 2 piring, kan tidak dibatasi dengan ketat. Gitu ya. Nah, pada SOP, kita punya 3 gram, Utsukushi 2 gram. Jadi dibandingkan obat ini, sudah kelihatan dia lebih tinggi. Lalu pada obat farmasi juga berapa kali sehari itu ditentukan oleh waktu paru namanya. T-halt ini waktu paru. Kalau waktu parunya 24 jam, kita hanya boleh makan 1 hari 1 kali. Kalau dimakan 2 kali 1, dia akan berlebihan dosisnya. Begitu juga kalau waktu parunya hanya 8 jam, dia perlu dimakan 3 kali.
Kalau dikurangi hanya 1 kali, maka obatnya hanya bekerja 8 jam, sisanya tidak bekerja. Ya. Nah, tapi kalau makanan tidak begitu. Kita tidak tentukan ini harus berapa kali, tapi kita tentukan sesuai kebutuhan. Ya. Nah, jadi untuk pegangan umum, kebutuhan kita untuk suplemen ini bisa berkisar 1-6 saset. Nah, jadi sangat luas sekali kisarannya. Nah, kalau obat juga biasanya ada satu cure, misalnya antibiotik tuh 5 hari, 2 minggu, itu harus diikuti cure-nya. Tapi kalau makanan nutriceutical tidak begitu, kita berikan kembali sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita di sini biasanya pegangannya 3 bulan, 6 bulan itu untuk evaluasi. Ya, apakah makanan ini berperan cukup bagus, itu di 3 bulan pertama kita sudah bisa lihat. Lalu pada 6 bulan itu sudah tercapai banyak sekali kemajuan, kita bisa menilai lagi apakah ini mau diteruskan atau cukup. Ya. Jadi tidak seperti cure di obat farmasi. Ya. Kemudian kelemahan obat farmasi, ada yang terpaksa harus dimakan seumur hidup, misalnya obat darah tinggi. Ya. Kalau obat itu dosisnya tinggi dan lama, biasanya akan muncul efek samping. Atau obat itu memberatkan kerja organ, khususnya liver dan ginjal yang tugasnya membersihkan bahan-bahan yang bersifat kimiawi ini. Ya, yang tidak berguna harus dimusnahkan dan diproses di liver dan ginjal. Jadi ini kalau kita makan obat lama, dua organ ini akan berada dalam kondisi yang berat kerjanya. Jadi ada pertanyaan, bisa nggak digabung dengan SOP? Tentu, karena SOP membantu memperbaharui organ liver dan ginjal juga. Ya, jadi sangat penting mensupport terapi pasien yang makan obat seumur hidup dengan SOP kita. Nah, pada nutraceutical ini kita mau mulainya kapan, mau stopnya kapan, itu tidak ada aturan seperti cure pada obat farmasi. Ya. Mau jangka pendek, mau jangka panjang, ini kita bisa pastikan ini aman karena produknya dari nutrisi. Ya. Kalaupun terjadi efek yang rasanya tidak mengenakan, itu biasanya kita kaitkan sebagai bagian dari healing crisis. Nah, proses penyembuhan itu biasanya bisa terjadi kondisi yang memburuk dulu, gitu, yang muncul kekambuhan. Ya. Misalnya teman saya baru mulai minum, dia komplain migrainnya kambuh gitu. Itu memang bagian dari healing crisis. Jadi sebenarnya bukan kambuh, itu migrainnya dari dulu tuh tidak tuntas gitu, sehingga dia kambuh pada waktu terjadi healing crisis. Ya. Dan yang penting ini produk nutraceutical ini mampu untuk memperkuat organ-organ. Ya. Kita bandingkan misalnya kerja obat diabetes. Umumnya mereka merangsang si pankreas supaya memproduksi insulin lebih banyak, mengejar kadar gula yang meningkat itu. Ya. Tapi tidak ada satupun obat farmasi yang bisa memperkuat, menyehatkan organ pankreas. Tidak ada. Tapi kita punya peluang besar dengan produk yang ada ini, kita memberi nutrisi dan menguatkan kembali organ-organ itu. Dan bukan hanya memberi nutrisi, kalau memberi nutrisi itu suplemen yang lain tuh bisa lakukan. Kita punya kelebihan tuh adalah di regenerasi selnya itu. Jadi dengan regenerasi sel pankreas yang sudah soak, sudah lemah itu, kita bisa kuatkan lagi. Ya, jadi kelihatan sekali bedanya dua produk ini, produk farmasi dan produk nutraceutical. Ya, jadi jangan lagi tanya dosisnya berapa kali sehari,
Ini tergantung kebutuhan. Nah, pertanyaan yang lain, bayi anak-anak boleh tidak? Dan balik lagi dosisnya berapa? Ya. Kalau kita melihat regenerasi sel pada bayi dan anak itu, posisinya mereka tuh sedang tumbuh kembang. Jadi stem cell itu juga cukup melimpah pada orang-orang yang sedang tumbuh kembang ini. Nah, SOP sebagai aktivator stem cell tidak pada tempatnya diberikan pada mereka. Mereka tidak butuh, gitu ya. Sampai usia 30 itu dikatakan kita mulai landai grafiknya, sudah flat. Nanti usia 40 itu mulai turun. Nah, kecuali kita bisa katakan anak-anak ini membutuhkan ekstra stimulasi untuk regenerasi kalau mereka sedang ada trauma, ada kerusakan jaringan yang di luar dari biasanya, atau ada gangguan tumbuh kembang. Misalnya kita temukan anak-anak yang mengalami ADHD misalnya. Itu ada bagian di dalam otak yang kurang berkembang sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam otaknya. Nah, situ kita perhatikan testimoni mereka yang tambahkan SOP, anaknya bisa membaik. Nah, jadi di situ dia punya peranan kalau anaknya ada sakit penyakit. Atau penyakit lain pada anak itu yang memang menimbulkan kerusakan sel yang banyak. Misalnya anak-anak bisa kena tuh sakit ginjal, nephrotic syndrome, ya. Nah, di situ ginjalnya tuh terancam, bisa kalau kerusakannya banyak, dia bisa sudah menurun kapasitasnya berperan sebagai penyaring racun misalnya. Jadi di situ kita support dengan bahan nutraceutical ini dengan harapan organnya itu pulih lagi, ya. Jangan sampai mereka sudah sakit kronis sejak anak-anak. Nah, kalau ini SOP, kalau Utsukushi juga mirip. Kalau misalnya detox untuk membersihkan usus, anak-anak kan boleh dibilang ususnya juga masih mulus, ya. Jadi dia belum perlu. Kecuali memang anak itu sudah menunjukkan masalah pencernaan sejak masih muda, ya. Mungkin anak-anak itu bisa tumbuh tidak makan buah, tidak makan sayuran. Saya pernah dapat anak tuh sama sekali tidak suka buah. Nah, ibunya mengatakan begitu, sampai saya marahin ibunya. Kalau tidak suka sayur itu cerita lama, anak-anak tidak suka sayur. Tapi kalau tidak suka sayur dan buah, terus anaknya makan apa? Gitu. Tadi Dr. Trevino sudah ingatkan pentingnya fiber sebagai bagian dari nutrisi kita. Nah, jadi kalau pada anak-anak kondisi ini, itu masalah pencernaannya sudah bisa muncul sejak dia masih kecil. Karena dia kurang dapat asupan sayur dan buah. Ya. Lalu ibu hamil, ini juga pertanyaan klasik. Kalau pedoman secara umum ya, baik untuk obat ataupun bahan buatan pabrik itu, kita berpegang pada trimester pertama itu masa-masa pembentukan janin yang paling rumit gitu. Sehingga disarankan jangan masuk bahan-bahan yang tidak alamiah, yang buatan pabrik. Karena kita tidak tahu efeknya terhadap perkembangan janin itu bagaimana. Jangan sampai kita karena kesalahan di fase trimester pertama, 3 bulan pertama, nyeselnya seumur hidup gitu ya. Itu pegangan umum. Gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa produk ini termasuk nutraceutical, bahan bakunya semua itu dari makanan, maka tentu dia lebih aman dibanding obat-obat yang sintetik. Ya. Cuma kita ikuti saja pedoman umum pada trimester pertama sebisanya makanan yang alamiah saja, yang Tuhan buat saja. Ya. Tapi yang penting dia harus berisi ini
Ada vitamin, ada mineral, antioksidan, ada enzim. Ini berarti yang masih utuh ya, buah-buahan. Karena kalau dia sudah dimasak pun enzim rusak semua. Ada serat dan ada probiotik. Ya, ini makanan yang perlu sekali masuk. Kita bisa tunda konsumsi SOP atau eksekusi setelah melewati trimester pertama. Tapi dari kesaksian teman-teman, mereka berikan pada istrinya yang hamil tuh sejak program hamil sudah diberikan nonstop sampai anaknya lahir, itu sejauh ini baik-baik saja, ya. Oke. Nah, kita juga sudah dijamin dengan sertifikat dari Jepang bahwa produk yang mereka buat ini itu bebas dari toksin, logam berat, ya, bahkan pencemaran laut Jepang waktu terjadi radiasi itu sudah dipastikan tidak ada dalam produk ini. Ya. Bebas pestisida dan juga bebas dari hormon. Kita tahu produk makanan pun bisa mengandung hormon. Kita makan ayam, ayamnya disuntik hormon atau makanannya dicampur hormon supaya ayamnya cepat tumbuh. Nah, itu kita makan hormon. Tapi dijamin produk dari AFT ini bebas dari hormon. Kita lanjut dulu. Nah, ini pertanyaan yang mulai makin lama makin ramai. Karena masing-masing menyampaikan temuan pada kliennya. Kita tidak katakan pasien karena itu istilah khusus untuk dokter. Gitu. Tapi kalau kita klien saja. Ya. Klien saya sakit, nah, macam-macam dari A sampai Z. Minum yang mana, dosisnya berapa. Ya. Ini kita ingat lagi, SOP ataupun eksekusi tidak dirancang untuk mengobati penyakit tertentu. Ya. Jadi kita selalu ingat, jangan kita klaim ini menyembuhkan gagal ginjal. Ya. Kita tidak berurusan dengan penyakit tertentu. Nah, ada yang menanyakan mengenai uji klinisnya pada manusia, mana saya mau lihat gitu ya. Kalau maksudnya uji klinis terhadap sakit penyakit ini, kita bisa pastikan tidak ada. Karena memang kita tidak menciptakan produk ini untuk mengobati penyakit. Jadi tidak ada uji klinis terkait gagal ginjal, terkait aterosklerosis, itu tidak ada. Ya. Jadi kita selalu kembali pada paten fungsi yang ada di slide yang kedua tadi. Ya. Apakah penyakit yang kita hadapi ini membutuhkan perbaikan aliran darah? Apakah membutuhkan perbaikan sel-sel? Kalau jawabannya iya, ya dikasih SOP. Apakah penyakit ini membutuhkan peningkatan sistem imun? Ya. Entah infeksi atau tumor. Kalau jawabannya iya, kita kasih eksekusi, selesai. Ya, jadi kita tidak meladeni label-label penyakit A sampai Z. Tidak peduli nama penyakitnya, kita selalu kembali pada paten fungsi. Ya. Lalu kembali dosis, kita ingat kita ambil kata takaran saja, karena ini makanan. Ya. Takaran sesuai kebutuhan. Pasien ini butuhnya berapa banyak? Itu pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi kita ambil pegangan ini. Makin lanjut usia, dia butuh regenerasi yang lebih banyak. Ada penelitian, kalau orang sudah berusia 60 tahun, itu stem cell-nya tuh sudah merosot. Sejumlah 60-80% itu sudah berkurang. Ya, jadi sisanya tinggal 20-40%. Makin tua dia butuh lebih banyak. Kemudian penyakitnya juga, kalau penyakitnya berat atau penyakitnya kronis, ini kita bisa bayangkan kerusakan selnya juga jauh lebih banyak. Sehingga dia butuh takaran yang lebih besar. Ya. Kemudian berat badan juga. Jadi supaya bisa terbagi-bagi untuk jumlah sel yang begitu banyak pada orang yang gemuk, kita berikan lebih banyak. Ya. Lalu ada lagi, member saya sakit
X misalnya, setelah minum muncul gejala Y, kenapa? Nah, ini pertanyaannya gampang, ya. Kenapa? Jawabannya yang susah. Saya akan jawab, saya belum tahu. Ya, karena proses di dalam badan kita begitu rumit, bagaimana kita tahu kenapa dia muncul gejala Ada banyak alasan. Dan saya ingat kata-kata guru besar saya, Prof. Tobing, dia pernah katakan, Dr. Wijaya, kita ini tidak termasuk orang pintar ya, kamu harus ingat itu. Kenapa, Prof? Saya bilang, ya kalau pasien bilang saya berobat ke orang pintar, itu pasti bukan dokter, katanya. Jadi dokter itu bukan orang pintar. Nah, itu saya ikuti pesannya Prof. Saya tidak bisa jawab semua kenapa ini karena saya bukan orang pintar. Ya. Nah, saya hanya bisa bilang kemungkinan umum kalau terjadi gejala penyakit yang tidak menyenangkan, dia ada alergi, ya. Walaupun ini jarang. Kalau dia alergi, biasanya gejala makin hari bisa makin parah. Kemungkinan kedua reaksi detox. Karena waktu pembersihan racun-racun itu terbongkar jumlah racun dalam waktu singkat, nah muncullah gejala yang tidak menyenangkan. Nah, ini solusinya kurangi saja takarannya dan minum air lebih banyak. Kalau misalnya gejalanya memang mengkhawatirkan buat si kliennya, ya di stop dulu. Kan kita bisa katakan ini mau stop kapan, mau mulai kapan, itu tidak ada halangan. Ya. Ini pertanyaan yang unik juga. Kalau SOPU di stop, apakah penyakitnya akan muncul lagi? Ya. Kalau jawaban singkat kan hanya ya atau tidak. Jadi biasanya saya akan uraikan lebih jauh supaya orang itu benar-benar memahami kenapanya, ya bukan sekedar ya atau tidak. Saya balik bertanya, penyakit apa sih yang tidak bisa muncul lagi? Sakit kepala, sakit pilek, sakit alergi, semua juga bisa muncul lagi. Kenapa bisa berharap kalau minum SOP penyakit tidak muncul lagi? Ya, terlalu tinggi harapannya. Lalu kita bisa bandingkan ilustrasi SOP ini seperti alat bantu kesehatan. Orang yang pakai kacamata itu alat bantu kesehatan. Kalau dilepas, apakah burem lagi? Ya burem. Namanya juga alat bantu. Ya. Nah, SOP ini alat bantu untuk meregenerasi sel. Menghadapi proses degenerasi. Nah, kita disupport dari luar supaya regenerasinya ini minimal menyamai kerusakan yang ada. Syukur-syukur melebihi sehingga orangnya bisa lebih muda lagi, kan? Nah, jadi kalau alat bantu ini di stop, maka kita menghadapi peperangan antara regenerasi yang ada pada tubuh kita dan proses penuaan yang terjadi secara alamiah. Ya, ini penuaan alamiah. Kalau kita konsumsi alat bantu regenerasi, mungkin kita bisa bertahan di tengah-tengah ini untuk jangka panjang. Tapi kalau kita stop penggunaannya, kita akan melaju lagi seperti orang lain menuju penuaan. Nah, ini tantangannya. Anda berani reuni 10 tahun lagi, kalau teman-teman semua konsumsi dan Anda tidak, ya. Nah, terkait dengan tadi, apakah akan muncul lagi? Biasanya responnya, wah ini berarti saya bisa ketergantungan terhadap SOP eksekusi dong. Ya. Nah, ini saya perlu ulangi lagi slide sebelumnya gitu
ya. Coba baca lagi slide ini. Apakah ini termasuk ketergantungan? Dia bebas untuk berhenti kapan saja. Tapi kalau dia berhenti, proses penuaannya akan berlangsung lebih cepat. Apakah itu termasuk ketergantungan? Ya. Kita bandingkan pengertian ketergantungan obat farmasi seperti yang kita kenal. Ya. Misalnya morfin. Nah, kalau ini di stop mendadak, morfinis itu di stop mendadak, obatnya, suplainya habis, uangnya habis, terjadilah yang kita kenal sakau itu. Itu pengertian ketergantungan obat, lalu dia putus obat. Ya. Nah, ini contoh yang lebih sering terjadi, putus alkohol. Orang-orang yang mau berhenti alkohol, dia puasa alkohol, nah ini yang terjadi. Muncul gejala-gejala orang yang bisa mengamukkan, ya, nggak bisa berpikir jernih, bisa demam tinggi tanpa penyebab infeksi gitu. Nah, ini terjadi kekacauan pada sistem tubuhnya. Inilah yang disebut putus obat dan dia tergantung pada obat. Nah, coba kalau SOP di stop, food secrecy di stop, apakah muncul gejala-gejala yang mengkhawatirkan seperti ini? Kan tidak, ya. Jadi kita tidak pakai istilah ketergantungan food secrecy atau SOP untuk kondisi ini. Ya, kita membutuhkannya untuk menghadapi proses penuaan yang terlalu cepat. Tanyaan berikutnya, minum berapa lama bisa ada hasil? Jadi kita semua yang udah pengalaman itu langsung bisa jawab, ya tergantung kasusnya gitu ya. Ada yang minum sachet pertama sudah bereaksi, dia ngantuk terus, tidurnya sehari semalam misalnya gitu. Itu berarti cepat sekali reaksinya. Ada juga yang minum perlu waktu beberapa bulan baru terasa hasilnya. Jadi sangat bervariasi. Kita tidak bisa menjawab dengan satu kata pendek. Ya. Tergantung sakitnya sudah berapa lama. Sakit 10 tahun mengharapkan kesembuhan dalam 1 hari. Itu PHP. Ya. Beda dengan PhD-nya Dr. Trevino ya. Ini PHP kalau kita janjikan kesembuhan singkat padahal kita tahu sakitnya sudah puluhan tahun. Lalu usia berapa? Makin tua, cadangan stem cell-nya makin minim, ya tentu pemulihannya akan lebih sulit dibandingkan orang muda. Ya. Begitu juga dengan kondisi penyakitnya. Kalau sakit makin kompleks juga kerusakan tuh makin luas. Memperbaiki begitu banyak organ tentu butuh waktu lebih banyak. Ya. Tiap-tiap organ tuh nanti ada prioritasnya sendiri. Yang mana yang harus diperbaiki lebih dulu. Ya, jadi bisa saja SOP-nya masih merenovasi bagian struktur di tempat lain. Padahal si pasien ini organnya berbeda. Sorry. Dok, Ya, Pak putus. saya ganti, soalnya nggak apa. Nah, ini baru gerak nih. Tadi nggak gerak sama sekali slide-nya. Dari pertama, Iya. oh mas, agak. Kok baru diralat sekarang? Jadi gimana? Lanjut aja dok, nggak apa-apa. Soalnya materinya kedengeran kok. Tadi sampai sudah lewat. Oke, di sini ya. Jadi tergantung kondisi yang kita hadapi. Tidak bisa diseragamkan klien demi klien karena variasinya akan luas sekali. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan ya terkait takaran. Apa kalau makan lebih banyak jadi lebih cepat? Ya, jawabannya belum tentu. Karena badan kita tuh ada kondisi yang kita bilang optimal.
dengan takaran misalnya 4 itu sudah optimal buat badannya, 4 saset misalnya. Kalau kita lipat gandakan 8 saset, mungkin bukannya makin cepat, tapi dia malah jadi mencret-mencret, nah, orangnya jadi kurang gizi, jadi masalah lain yang baru muncul, ya. Jadi jangan berpikir makin tinggi makin bagus, belum tentu. Nah, lalu ini terkait tadi kompleksitas organ yang perlu diperbaiki. Ya, kalau hanya satu organ yang kena, itu ibaratnya kita merenovasi satu rumah kecil. Kalau dia sudah muncul macam-macam komplikasi, nah itu kita ibarat membereskan satu istana ini, mansion ini luas, ya. Dan kita tahu betapa rumitnya sebenarnya kerja tubuh kita, organ-organ kita tuh begitu kompleks. Tapi kita berharap hasil yang begitu instannya, ya. Jadi kita sendiri yang kadang-kadang harapannya terlalu tinggi. Ada begitu banyak yang mesti diperbaiki, berilah waktu supaya SOP itu punya kesempatan memperbaiki satu persatu. Ini ada yang menyoroti, dia hitung-hitung terus, dia sudah minum berapa box misalnya. Ini saya sudah 3 box, ini saya sudah 4 box. Ya. Kita mesti ingat balik lagi sesuai kebutuhan. Ya. Bukan hanya jumlah, tapi juga waktu. Jadi ada 2 komponen, berapa banyak dia sudah minum dan berapa lama dia sudah minum. Kalau dia minum 6 box dalam sebulan, misalkan, berarti ini takarannya tinggi. Tapi kalau dia minumnya 6 box dalam 6 bulan, 1 bulan hanya 1 box. Gitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya bisa benar. Tergantung kan kebutuhan tadi. Apakah dia butuh volume yang banyak, atau dia butuh seperti orang lari maraton gitu ya. Tidak perlu takaran tinggi, tapi dia perlu berkesinambungan. Jadi kita jangan paksakan orang makan takaran tinggi, tapi orang itu uangnya keburu habis 1 bulan, 2 bulan. Belum terjadi renovasi, sudah berhenti pemborongnya. Tidak berhasil renovasi. Lalu ini ada member setelah minum muncul gejala negatif. Ini efek samping atau gejala detox. Ya, tadi saya sudah singgung juga. Efek samping paling mungkin itu alergi. Ya. Ini juga terbatas pada orang-orang yang super sensitif, makan apa aja gampang alergi. Maka suplemen ini pun bisa bikin dia alergi. Kalau efek detox, kita ingatkan biasanya orang akan nanya, seperti apa tuh gejalanya detox? Itu juga berbeda-beda, tergantung organ mana yang sedang dibereskan, ya. Organ mana yang bermasalah. Kalau dia sekitar organ otak, umumnya ya gejala-gejala sistem saraf, ya, mengantuk, pusing, nyeri kepala, migrainnya kumat, nah itu termasuk di sini. Kalau dia ususnya yang nggak beres, maka detoxnya di sistem ini, ya, bisa mencret, bisa mules misalnya. Ginjal juga begitu, di sistem urinnya yang akan kelihatan, urinnya kok jadi keruh, kok jadi berbusa misalnya. Nah, itu sedang terjadi detox di situ. Kita pastikan aja, yakin bahwa produk kita ini tidak menimbulkan kerusakan apa-apa. Jadi kalau ada gejala yang sepertinya terjadi kerusakan, itu bagian dari proses detox. Ya. Nah, satu perlu diperhatikan perdarahan. Jangan kita mudah mengatakan, oh itu detox gitu ya. Nah, ini selalu warning buat para dokter, juga selalu diingatkan. Kencing darah, berak darah, slemnya berdarah, itu hati-hati.
itu kita mesti cari ada apa di sana. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Ya. Berak darah misalnya, oh itu wasirnya aja dia pecah gitu. Belum tentu. Siapa tahu ada kanker di sana yang dia tidak tahu. Jadi sebaiknya kita sarankan mereka cek pada dokternya untuk mencari tahu kenapa sampai berdarah. Ya. Kalau produk nutraceutical mestinya tidak sampai orang jadi berdarah-darah. Ada lagi member kita yang mengajukan kasusnya dengan lengkap, gitu ya. Ini contohnya, mamanya usianya 80, ada kolesterol, sering pusing, tensinya ini lengkap ya. Ini sudah seperti koas melaporkan pada dosen penanggung jawab, gitu ya. Termasuk dia lampirkan semua hasil lab dan hasil CT scan, gitu ya. Nah, ini mestinya nggak perlu seperti ini, karena kalau saya jawab sesuai dengan kesimpulan ini, nanti seolah-olah produk kita tuh hanya bisa dipakai oleh kalangan expert gitu. Balik saja hal yang umum. Apapun penyakitnya, tugas kita adalah memperbaiki sel-sel yang rusak, melancarkan darah, ya, memperbaiki struktur organ, struktur kulit, meningkatkan imun sistem, itu saja. Jangan pusing dengan berbagai data ini. Lalu ada yang menyoroti soal ingredient. Ya. Nah, ini salah satu. Ada calon member, ya, ini baru prospek rupanya. Sakit mah karena tidak tahan dengan B kompleks. Ini saya juga baru dengar ada orang tidak tahan dengan B kompleks. How come gitu? Karena makanan kita juga kacang-kacang hijau, kacang tanah, kacang lain itu juga kaya dengan B kompleks. Beras merah juga kaya dengan B kompleks. Lalu dia makan apa gitu? Itu yang langsung terlintas pada pikiran saya. Ya. Apakah SOP mengandung B kompleks? Ini mirip dengan pertanyaan yang lain-lain. Apakah mengandung Fit C berapa miligram? Apakah Fit E, kalsium? Nah, semua ditanyakan. Ya. Jadi di sini saya mau tegaskan, kita memang bukan suplemen yang lengkap untuk urusan vitamin, mineral, antioksidan misalnya gitu ya. Karena fungsi pakan kita tidak terletak pada bahan-bahan ini. Kalaupun ada vitamin C di dalam SOP, itu sebagai pelengkap saja, bukan fungsi utamanya. Kalau dia butuh vitamin C 1000 mg seperti nasihat Dr. Revino tadi, jangan cari di SOP. Ya. Jadi kita kembali pada fungsi utamanya ini. Fungsi SOP ini sebagai produk nutraceutical, artinya produk dari nutrisi yang berkhasiat seperti obat farmasi. Nah, ini kelompok dunia baru namanya nutraceutical. Ya. Nah, yang penting adalah peptidanya. Salmon ovari peptide. Ya, peptidanya ini yang akan berperan sebagai messenger. Dia punya tugas khusus. Tadi sudah dijelaskannya, dia meningkatkan insulin-like growth factor. Nanti IGF-1 ini punya kaitan erat dengan meningkatkan produksi stem cell. Ya. Kita tidak bisa hitung jumlah stem cell yang keluar, tapi kita bisa ukur IGF-1-nya. Jadi dalam riset itu didapatkan IGF-1-nya meningkat. Jadi dengan peningkatan itu kita bisa berharap dengan pasti ada proses regenerasi. Ya. Jadi jangan pusing dengan ingredient lain. Tanpa kata plus pun SOP 100 doang gitu, kita tetap punya jual yang tinggi karena peran regenerasi ini.
Lalu satu lagi, karena ini disinggung Barley, saya harus ingatkan, Barley yang tertulis di box kita ini, info dari Pak Ernest dan Pak Niko juga ya, ini bukan barley yang ada di Amerika pada umumnya ya, melainkan ini pearl barley, atau kalau di textbook nutrisi ini job steer ya, coexist. Jadi ini berbeda dengan barley yang biasa. Dan yang penting, apa bedanya kedua barley ini? Dia gluten free. Dia tidak mengandung gluten. Kalau barley yang biasa itu mengandung gluten dan itu pantangan buat orang-orang yang autoimun. Maka kalau konsumsi gluten bisa kambuh autoimunnya ya. Jadi ini kita selalu katakan bahwa barley yang ada di SOP berbeda dengan barley pada umumnya. Nah, saya sih berharap supaya kita nggak capek itu ke depan ingredient di box itu diganti saja kata barley ini dengan yang lain gitu ya, entah pearl barley atau job steer. Lalu dokter luar ini sering diadu di dalam konsultasi di grup tuh dengan dokter AFC gitu ya. Ini dilaporkan kasusnya mamanya tensi tinggi, nah, lalu ada serangan stroke ini ya, serangan stroke ini obat-obat stroke-nya. Nah, pertanyaannya sekarang muncul mimisan ya, apakah ini karena darahnya sudah terlalu encer gitu ya, apakah Plavix-nya boleh dikurangi. Nah, yang memberi Plavix itu kan dokter dari luar, jadi mestinya itu ditujukan ke dokter yang memberikan, jangan ditanya ke dokter lain. Secara etika dokter lain itu tidak boleh menyetop obat yang sedang diberikan oleh sejawatnya, kecuali kondisi emergency ya, tensinya drop, obat hipertensinya kita stop, itu kita wajib. Tapi tidak etis kalau kita menyetop apa yang sedang diberikan oleh dokter lain ya. Juga sebagai pegangan umum yang bukan dokter ya, biarkan saja yang mengatur dosis obatnya itu dokternya, jangan kita yang suruh turunkan. Walaupun misalnya kondisi gulanya sudah menurun, udah turunin aja obatnya, jangan. Suruh dia kembali ke dokternya, laporkan hasil yang sekarang, dan tanyakan apakah dosis obatnya sudah waktunya dikurangi. Ya. Lalu di kasus lain diceritakan lagi, ada dokter biomedikal, dia tidak sarankan produk lain karena produknya ini sudah terbukti aman buat anak autisme. Nah, itu juga jangan ditanyakan ke AFC. Kita juga tidak etis untuk membandingkan produk kita dengan produk lain, dan ujung-ujungnya kita kesannya produk kita akan lebih bagus dari produk lain. Itu tidak etis. Ya. Jadi biarkan saja, kita hanya sampaikan apa yang bagus dari produk kita, silakan dia memilih, dia mau pakai yang mana. Ya. Nah, ini khusus lagi, ada komunitas orang dengan autoimun ini, ada dokter konsultannya. Ya. Nah, apa yang disampaikan di komunitas itu dibawa ke pertanyaan dalam grup AFC ini. Ya. Nah, ini juga kita tidak etis untuk mengomentari pendapat dari sejawat yang lain. Dari dokter tersebut, klien ini dilarang untuk memakai SOP dan institusi dengan asumsi bisa mengaktifkan sistem imun. Ya. Jadi semua yang bikin sistem imun itu bangun, itu dilarang oleh dokter yang ada di komunitas itu. Ya. Karena biasanya orang dengan autoimun itu mendapatkan obat-obat yang menekan sistem imun. Jadi kan kesannya ini berlawanan. Di sana ditekan, di AFC digalakkan. Sehingga daripada
masalahnya jadi nggak keruan, ya dia larang lah produk kita untuk dikonsumsi. Nah, ini pentingnya kita menguasai dari dua produk kita ini, yang mana sih yang bikin sistem imun tuh jadi lebih aktif, lebih galak misalnya. Nah, kita tahu itu urusan utsukushi untuk meningkatkan imun sistem. Jadi supaya kita tidak bikin klien kita bingung ikutin dokter yang mana, ya, satu suara aja lah, ya, karena dia pasti juga masih mendengarkan nasihat dari dokter komunitasnya. Jadi kita tidak berikan utsukushi, tapi kita berikan SOP saja, karena kita sudah lihat bagaimana SOP bisa memperbarui sel-sel dan orang-orang dengan autoimun itu mengalami perbaikan, ya, perbaikan yang sangat nyata. Sampai mereka bisa kurangi obat begitu rupa. Ya. Kalau ini jelas baik, tentu kita sarankan. Itu kewajiban kita. Nah, kembali lagi ke kliennya, dia mau percaya siapa. Ya, jangan dipaksa, biar aja dia memilih dengan suka hati. Ya. Lanjut. SOP dan penyakit genetik. Ini pertanyaannya, ada yang tanya, khasiat SOP dapat mengikis gen jelek. Ya, ini entah memang presentasinya seperti ini atau dia salah tangkap atau bagaimana. Ya. Ini maksudnya SOP diberikan kepada anak-anaknya atau kepada orang tuanya saat hamil atau bagaimana? Nah, untuk pertanyaan ini jawabnya atau bagaimana? Karena bukan pada dua-duanya. Karena SOP itu tidak bisa untuk memperbaiki gen yang jelek. Gen itu cetak birunya. Kalau sudah terbentuk model untuk cetak birunya, kita tidak bisa repair bahan itu, gitu ya. Itu perlu teknologi tinggi memperbaiki urutan gennya supaya normal. Itu kita belum biasa untuk melakukan hal itu, gitu ya. Yang kita perbaiki adalah ekspresi gen. Jadi jangan salah membaca keterangan waktu presentasi itu, ya. Ekspresi gen itu berbeda dengan gennya sendiri. Saya ambil contoh begini. Ada orang tua yang punya gen aterosklerosis, sehingga anak-anaknya itu peluangnya besar untuk mengalami serangan jantung. Ya. Itu memang ada gen seperti itu. Nah, dari anak-anaknya ternyata tidak semuanya dapat serangan jantung. Nah, ada yang kolesterolnya juga baik-baik saja misalnya. Nah, di situ yang dimaksud dengan ekspresi gen. Orangnya bisa mempunyai warisan gen kolesterol tinggi, tapi karena gaya hidupnya sehat, gen itu tidak terekspresi, tidak muncul sebagai penyakit. Tapi kalau gaya hidupnya nggak beres, maka gen itu muncul. Kolesterolnya tinggi, pembuluh darahnya mampet. Ya. Nah, itu ekspresi gen. Jadi SOP itu dalam penelitian bisa memperbaiki ekspresi gen itu, ya, supaya tidak muncul. Jadi bukan memperbaiki gen. Ini yang sekarang dikenal sebagai epigenetik. Gennya sama cacatnya, gitu ya. Tapi dia tidak muncul karena ada faktor lain yang mempengaruhi apakah dia on muncul atau dia off tidak muncul. Begitu juga dengan gen kanker, terutama kanker payudara misalnya. Itu sudah terkenal. Kalau dia ada gen itu, dia berpeluang besar untuk kena kanker payudara. Tapi kembali lagi, apakah faktor gaya hidupnya membuat epigenetiknya itu tampil atau tidak? Ya. Jadi kapan dibutuhkan SOP? Kalau orang tuanya diketahui ada turunan sakit jantung, ada kanker misalnya. Nah, supaya dia
ekspresi gennya itu tidak muncul, mulailah dia minum. Ya. Mulai kapan minumnya? Nah, itu kita tidak bisa pastikan. Ya, kembali lagi, teoritis sampai umur 30 sih stem cell kita oke-oke aja. Tapi mulai 30, mulai 40 terutama dia menurun. Jadi umur 40-an silakanlah kalau ada bibit gen yang kurang bagus, rajin-rajinlah menjaganya supaya dia jangan muncul. Ya. Ini riwayat keluarga itu penting. Masuk kencing manis juga gitu. Tidak semua orang tua kencing manis, anak-anaknya kena kencing manis. Ini urusan epigenetik. Lalu berikutnya mengenai batu. Bagaimana bisa memecah untuk penyakit batu ginjal. Ada yang batu ginjal, ada yang batu empedu. Gitu ya. Sama. SOP tidak dirancang sebagai stone crusher gitu ya, untuk memecah batu. Entah batu ginjal atau batu empedu. Lalu ada member yang langsung kasih kesaksian, klien saya minum batunya keluar misalnya gitu ya. Nah, hati-hati juga kita dalam mengambil suatu testimoni. Selalu ada beberapa kemungkinan. Misalnya batu yang keluar di saluran kencing, bisa saja memang ukurannya itu masih memungkinkan batu itu keluar. Diameternya masih lebih kecil dari diameter ureter, bisa dia keluar. Kemungkinan lain misalnya setelah dia minum SOP, sel-selnya jadi lebih aktif untuk mendorong batu itu keluar. Sehingga dia lebih mungkin untuk keluar. Bisa. Nah, yang ketiga, yang kita harapkan, siapa tahu dengan regenerasi sel bisa memperbaiki lingkungannya, syukur-syukur kalau batunya masih muda tuh bisa larut lagi misalnya gitu ya. Nah, ini kita belum tahu untuk urusan ini. Dr. Revino suka meneliti, ya mungkin nanti akan meneliti apa ada efek melisiskan batu dari produk kita. Lalu penyakit bawaan, bisa nggak untuk jantung bocor? Nah, ini termasuk bawaan lahir. Kita bisa katakan produk nutraceutical ini memperbaiki sel, lalu memperbaiki fungsi dari sistemnya. Tapi kalau penyakitnya itu bersifat struktural, ya ini jantung bocor, tulang hidung bengkok, misalnya itu suatu yang struktural. Itu kita tidak bisa janjikan apa-apa. Ya. Kalau fungsi masih besar harapannya, tapi kalau struktur saya tidak tahu. Ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, jantung bocor itu kan umumnya pada anak-anak tumbuh kembang. Siapa tahu produk kita membantu proses tumbuh kembangnya sehingga ukuran kebocoran itu bisa mengecil. Ya. Saya dapat info dari Dr. Yudi, beliau temukan kasus jantung bocor pada anak yang ukuran lubangnya ini mengecil. Selalu terbuka kemungkinan, tapi kita hanya bisa berikan harapan kalau dia ada gangguan fungsi. Kemudian alergi, ya, SOP untuk alergi. Ada member minum SOP UTSU lalu muncul gatal-gatal. Ini karena apa? Ini mirip pertanyaan yang tadi ya. Saya disuruh jawab semua pertanyaan karena apa. Padahal indikator yang lain sudah membaik. Jadi kita review yang tadi, ini bisa karena proses detox, bisa juga ususnya itu nggak sehat ya, sehingga terjadi kebocoran yang kita bilang leaky gut. Protein-protein besar itu masih pada bocor dan ini yang mencetuskan reaksi alergi. Jadi perbaikan di sini belum selesai. Lalu bisa juga kondisi pasien itu dia punya populasi jamur usus yang berlebihan.
jamur ini juga akan melepaskan racun-racun yang menyebabkan orang gampang alergi. Ya, ada banyak kemungkinan yang kita harus cari. Nah, ini terkait alergi ya. Di keterangan produk, Utsukushi itu sepertinya lebih diperuntukkan untuk kulit ya. Tapi kalau alergi kok lebih baik diberi SOP dulu. Ya. Jadi ini mempermasalahkan problemnya di kulit. Kenapa dikasihnya SOP? Padahal Utsukushi untuk kecantikan kulit. Ya. Nah, ini perlu diklarifikasi. Alergi itu bukan masalah kulit. Ya. Masalahnya kan di dalam tubuh, di dalam darahnya terjadi reaksi antigen antibodi. Ya kebetulan saja kulit itu menjadi tempat manifestasinya. Jadi kalau kita mau mengobati ke akar masalahnya, kita jangan hanya lihat kulitnya, tapi kenapa itu terjadi. Ya. Alergi bisa terjadi di sistem yang lain. Misalnya orang asma. Jadi kalau dia alergi, asmanya kambuh. Itu kan bukan di kulit, itu di saluran nafas. Ya. Jadi yang penting menangani alerginya. SOP ini memperbaiki aneka sel. Kita tahu alergi ini ada kaitannya dengan sel imun juga. Gitu. Tapi sel imun yang sensi, yang lebay sedikit-sedikit dia bereaksi. Gitu ya. Nah teorinya dalam sistem imun tuh ada satu peranan fungsi dari suppressor T. Ini salah satu jenis sel darah putih. Dan dia punya peran untuk menekan reaksi inflamasi supaya jangan berlebihan. Ya. Alergi termasuk di sini. Kalau dia sel ini kurang, maka alerginya jadi berlebihan. Begitu juga autoimun. Autoimun juga terkait dengan reaksi yang berlebihan di badan kita. Kemungkinan suppressor T-nya ini kurang berperan. Jadi kalau SOP bisa memperbaiki peran suppressor T, maka meredalah alerginya, meredalah autoimunnya. Itu hipotesa yang saya pikirkan. Nah, sebaliknya kalau Utsukushi itu mengaktifkan sistem imun. Ini yang tadi dokter dari kelompok autoimun keberatan. Pasiennya diberikan bahan-bahan yang mengaktifkan sistem imun. Ya. Nah, juga Utsukushi membersihkan usus. Waktu dia bersih-bersih itu banyak terjadi bongkar-bongkaran, bisa keluar banyak toksin. Jadi terjadi alergi salah satu model detoxnya. Ya. Jadi jawabannya macam-macam. Saya tidak bisa pastikan yang mana yang sedang terjadi. Lalu masalah hormon, pertanyaannya, member saya sakit kanker payudara. Apakah SOP atau Utsukushi ada pengaruh hormon pada manusia? Ini pertanyaannya unik. Kalau dijawab tidak salah, dijawab iya, salah juga. Karena kanker payudara ini salah satu yang sensitif terhadap hormon, khususnya estrogen. Kalau produknya mengandung unsur estrogen, misalnya kedelai. Kedelai itu punya fitoestrogen. Maka produk itu bisa mempengaruhi kankernya jadi lebih aktif. Tapi kalau kita jawab tidak pengaruh hormon pada manusia, ya, kita menemukan pada orang-orang yang diberikan produk kita ini, yang mensnya sudah berhenti, yang baru berhenti gitu ya, dia bisa mendapatkan mensnya kembali. Orang-orang yang susah hamil karena ketidakseimbangan hormon satu dengan yang lain, begitu dia konsumsi terjadi keseimbangan yang lebih bagus, orangnya jadi hamil misalnya. Nah, berarti kan ada pengaruh, ya. Tapi pengaruhnya bukan karena produk kita mengandung hormon. Ini bedanya. Kalau kedelai tadi dia mengandung hormon.
Tapi produk kita tidak, sudah dijamin dengan sertifikat tidak mengandung hormon. Tapi karena dia memperbaiki semua sel, semua organ, termasuk organ-organ endokrinnya yang mengeluarkan hormon, maka dia secara tidak langsung mempengaruhi hormon. Tapi pengaruhnya menjadi lebih baik. Gitu, ya. Termasuk juga kesaksian para pria, ya. Dia minum SOP, Mr. P-nya jadi lebih aktif gitu ya. Nah, ini kan berarti ada hormon testosteron yang mulai diproduksi lebih bagus lagi karena sel-selnya diperbarui. Oke. Ini yang paling sering muncul karena setiap ada gejala detox, klien yang konsumsi langsung salahkan ini gara-gara SOP. Nah, sejak dia minum muncul. Ya. Nah, ini kasusnya aja sudah cukup mengerikan. Craniofaringioma, astrocytoma, hidrocephalus. Ya, saya di bagian neurologi lama, ini kata-kata yang haram gitu, yang kita takutkan muncul. Ya, karena ini jenis kankernya ganas. Ini hidrocephalus tekanannya tinggi. Ada toksoplasma lagi gitu ya. Nah, dia minum 3 hari muncul mual, muntah dan pusing. Ini mulai muncul, sebelumnya tidak ada. Ya. Kalimat itu kan sudah mengesankan ini gara-gara SOP masuk jadi muncul macam-macam keluhan ini. Ya. Padahal penyakitnya sendiri memang sudah ada di dalam otaknya. Tidak diapa-apakan juga akan muncul gejala-gejala yang ini. Tinggal waktunya saja entah kapan. Jadi kita mesti berani jawab, mesti yakin bahwa itu pasti bukan karena produk dari kita ini membuat kerusakan. Ya. Paling-paling detox. Jadi kurangi saja dosisnya. Kalau dia masih merasa sangat terganggu dan dia tidak percaya ini masih menyalahkan SOP, ya stop saja. Jangan dipaksakan. Nah, ini saya kutip di sini. Kalau berani terima konnichiwa, harus berani juga disalahkan. Tapi jangan cuma terima salah, diedukasi juga. Ya. Bukan begitu ceritanya. Ini karena proses detox saja. Oke. Nah, ini kumpulan slide terakhir nih, kumpulan macam-macam penyakit yang makin hari tuh makin sophisticated, ya, makin heboh. Jadi rupanya produk kita ini karena sudah banyak menunjukkan kemajuan, kita makin berani menawarkan pada berbagai orang dengan penyakit yang berat-berat, gitu ya, termasuk ini. Apakah penyakit schizophrenia karena kurangnya dopamin nih, gangguan neurotransmitter dapat terapi dengan SOP 100. Ya. Wah, ini kita sudah terseret ke dunia medis. Karena menyangkut detail sekali, bukan hanya nama penyakitnya, tapi sudah menyangkut neurotransmitter segala. Ya. Jadi ingat, kita jangan terjebak pada perkara-perkara yang rumit. Selalu kembali saja ke fungsinya. Neurotransmitter ini dibikin oleh sel atau bukan? Nah, pasti diproduksi oleh sel. Kita berikan SOP, berharap selnya lebih sehat, produksinya lebih normal. Itu saja. Ya, nggak peduli nama penyakitnya atau nama neurotransmitternya. Ini berikutnya juga sama, semua prinsipnya gitu ya. Istilahnya aja yang bikin kita sibuk googling itu apa sih maksudnya, ya. Tapi kita nggak perlu masuk dalam diskusi bisa atau tidak, bagaimana dia bisa, kenapa dia tidak. Dicoba saja karena itu memperbaiki seluruh sel.
Kalau kita tidak coba, maka kondisinya adalah seperti sekarang berlangsung terus. Bahkan semua penyakit pada umumnya itu makin memburuk. Ya, istilah kita itu spirally downward. Dia akan terus merosot, tinggal kecepatannya saja berapa. Ya. Jadi kalau kita tidak berikan apa-apa, itu yang terjadi. Tapi kalau kita berikan produk kita, ada upaya memperbaiki sel, kita berharap ada perubahan yang berbeda, gitu. Ya. Itu prinsipnya. Ya. Lucu-lucu kadang-kadang pertanyaan. Bapaknya sakit, tawarin SOP, tapi ibunya takut. Nah, ini jadi yang mau diobati bapaknya atau ibunya? Ya, saya guyon aja. Oke, sampai situ dulu, Pak Niko. Oke dok, saya yang lanjut dok, Pak Nikonya lagi ada meeting. Oh iya, Oke, kita mulai langsung Q&A ya dok. ya kalau masih ada belum terjawab. Oh, paling ini sih kalau yang tadi mungkin saya belum, Bapak belum ada dengar mungkin untuk pantangan kanker dok. Jadi ada yang bilang katanya kalau kena kanker, entah itu kanker di mana ya, nggak pantangnya itu ada tepung, nggak boleh susu, nggak boleh nasi putih, dan nggak boleh lain-lain. Apa itu benar dok? Ini balik secara basic dulu ya, sel kanker itu. Para ahli biologi itu punya kesamaan pendapat. Kanker itu subur. Ini teori tanah dan benih, ya. Teori klasik. Kita semua punya bibit kanker, tapi kalau tanahnya tidak subur, kankernya tidak tumbuh. Kalau tanahnya subur, dia dengan cepat bertumbuh dan bermetastase. Ya. Nah, terkait dengan makanan itu adalah bicara mengenai tanahnya. Bagaimana supaya tanahnya jangan subur sehingga kankernya bisa ditahan. Ya. Nah, umumnya yang disoroti itu soal pH asam. Jadi semua makanan yang bikin pH-nya jadi asam itu tidak baik. Ya. Pada orang sehat bisa memudahkan benih kankernya tumbuh, pada mereka yang kanker bisa lebih subur. Ya. Nah, pH asam itu salah satunya karena konsumsi gula. Jadi makin banyak dia minum gula, dia lebih subur untuk sel kankernya. Ya. Nah, itu prinsipnya. Oke. Kemudian selain gula itu radikal bebas. Nah, itu juga. Kalau makanannya bikinan pabrik, jadi banyak bahan kimianya, ada pengawetnya, ada pewarnanya, gitu. Itu akan menambah radikal bebas. Juga kalau dia digoreng dengan minyak yang jelantah yang sudah berkali-kali dipakai, itu juga akan menyuburkan kankernya. Jadi kita jangan pusing makanan apa yang tidak boleh. Fokus justru pada makanan apa yang membuat badan kita lebih tahan. Ya. Tanahnya jadi tidak subur terhadap kanker. Nah, itu makanan yang Tuhan bikin, sayur dan buah-buahan itu. Itu akan bikin pH darahnya jadi alkalin. Lalu kalau pH darah alkalin, oksigen juga bisa lebih banyak terangkut. Ya. Karena kanker itu menciptakan suasana anaerob. Dia tidak butuh oksigen. Dia bisa hidup. Tapi sel-sel di sekelilingnya jadi mati karena kekurangan oksigen. Jadi ada banyak manfaat dengan memperbaiki dietnya kaya dengan sayur dan buah. Ya, di situ juga kaya antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kanker itu akan mengeluarkan bahan-bahan beracun juga yang bersifat radikal bebas yang melemahkan sel-sel di sekitarnya. Nah, SOP kita karena bisa memperbaiki sel yang sehat, ya. Sel yang sehat ya, dia tidak akan membuat sel kankernya juga ikutan berkembang biak karena sudah putus komunikasi dengan sel kanker. Nah, sel sehatnya kalau dia perbaiki, dia lebih mampu untuk melawan
keberadaan sel kanker itu. Terlebih ucukusi. Ucukusi membuat daya tahannya lebih tinggi melawan sel kanker. Oke? Oke, Dok. Next, kalau gitu. Kalau ini ada yang nanya tapi off kanker ya. Untuk penyakit yang darahnya terlalu encer, kira-kira SOP bisa bantu nggak, Dok? Kalau terlalu encernya itu karena dia makan obat apa ya? Ada obat antikoagulan, nih kelompok antikoagulan itu lebih keras reaksinya. Orang bisa berdarah spontan gitu. Nah, sementara SOP kan punya kemampuan melancarkan darah juga. Jadi kalau dia sedang makan obat-obat antikoagulan, kita jangan berikan takaran yang tinggi-tinggi untuk SOP-nya. Ya. 1 kali 1, 2 kali 1 masih oke lah. Tapi kalau dia hanya makan obat anti agregasi seperti aspirin atau Plavix begitu, itu masih lebih aman. Kita bisa berikan takaran yang lebih dari 2 kali 1. Oke. Oke, ini juga masih yang off cancer. Untuk matanya juling akibat Graves, itu kira-kira ada kemungkinan bisa kembali nggak, Dok, kalau dengan konsumsi SOP atau Otsukushi? Graves itu termasuk penyakit autoimun juga. Ya. Jadi pada autoimun tuh kita berikan SOP, jangan berikan Otsukushi. Ya, tadi sudah terjawab juga soal pilihan itu. Oke. Karena kita mau menetralisir reaksi alergi, reaksi autoimun yang berlebihan. Oke. Oke. Nextnya ada, oh ini Dok, kalau didiagnosa kista 4 cm dan didiagnosa PCOS, apakah bisa dibantu dengan SOP dan Otsukushi berapa saset per harinya, dan masih ada kemungkinan hamil nggak, Dok? Kalau dia kista itu berbeda dengan tumor padat. Kalau tumor padat, memang kita berikan Otsukushi. Tapi kista itu kantong cairan. Jadi ada yang salah dalam metabolismenya sehingga cairannya bisa masuk, nggak bisa keluar. Untuk memperbaiki sel yang salah itu tempatnya adalah SOP. Kemudian kalau dia PCOS itu juga ada efek metaboliknya, mengganggu tensi, meningkatkan kolesterol, gitu ya. Berarti ada fungsi yang terganggu. Nah, SOP kita harapkan memperbaiki fungsi juga. Ya. Jadi berikan SOP. Utsukushi bisa belakangan. Kalau dipandang perlu, misalnya karena dia detox, buang air besarnya tidak bagus, misalnya tidak tiap hari, kita tambahkan Utsukushi. Tapi yang intinya SOP. Oke. Kalau untuk yang umur 35 tahun, pernah kena autoimun 5 tahun yang lalu, terus udah dinyatain sembuh sekarang. Tapi saat ini kulitnya nih bercak-bercak merah, udah minum SOP 1 bulan, 2 kali 1. Ada perbaikan. Apa kalau mau lebih bagus lagi ditambah Utsukushi, apa cukup hanya dengan SOP aja, Dok? Di kasus ini. Jadi autoimunnya berupa apa? Autoimunnya kayaknya yang kulit deh, Dok. Dia nggak bilang sih, cuman dia bilang untuk yang kulitnya bercak-bercak merah gitu. Jadi kalau autoimunnya tidak sampai makan obat-obat penekan sistem imun, kita bisa berikan. Berarti autoimunnya tuh belum pasti juga gitu, belum confirm, belum benar-benar agresif menyebabkan penyakit. Otsukushi bisa diberikan, tapi kalau dia memang agresif sampai butuh obat yang menekan sistem imun, kita tidak berikan Otsukushi. Oke. Nextnya, ini tentang kanker.
umur 17 bulan dinyatakan kanker leukemia ALL L1. Sekarang ini sedang menjalankan kemo yang kelima dan nggak tahu sampai berapa kali lagi, kemungkinan sampai 2 tahun ke depan katanya. Bolehkah balita ini diberikan produk SOP atau Utsukushi? Bisa membantu nggak kira-kira, Dok? Ya. Kanker darah ini berbeda dengan kanker yang lain yang padat, gitu ya, karena dia tidak berupa benjolan yang bisa diserang oleh NK cell. Kanker darah itu problemnya di pabriknya, ada error di pabriknya sehingga produksinya berlebihan. Jadi kita berikan SOP untuk masalah kanker darah. Kita harapkan SOP akan memperbaiki sel-sel sehatnya sehingga yang abnormal itu bisa diimbangi, bisa dikendalikan oleh yang sehat. Untuk kemo, karena kemo itu juga menimbulkan kerusakan pada sel-sel yang sehat, SOP jelas akan membantu regenerasi sel yang rusak akibat kemo itu. Jadi bisa dikombinasikan. Oke, kombinasi SOP dan UTSU berarti ya, Dok? Kalau bukan SOP, UTSU itu tergantung kebutuhan. Itu kalau anak dia nggak ada masalah pencernaan, mungkin tidak perlu SOP yang penting. Oke. Ini ada lagi yang off cancer sedikit. Ada yang ambeien udah 12 tahun. Kalau minum SOP 100 atau Utsukushi, apa bisa membantu mungkin sembuh atau bisa normal lagi? Atau gimana, Dok? Ambeien itu juga tidak muncul sendirian begitu aja ya. Itu pasti ada penyebab sebelumnya. Apakah dia susah buang air besar, sering mengedang sehingga vena-venanya jadi pada melebar. SOP tidak spesifik untuk ambeinya, tapi dia memperbaiki kan seluruh sel, seluruh sistem. SOP pada takaran yang lebih tinggi juga bikin BAB-nya lebih mudah, lebih lancar. Dengan melancarkan BAB saja sudah banyak menolong supaya ambeinya tidak sering-sering kambuh. Jadi bisa diberikan. Nah, kalau Utsukushi, entah kenapa dalam pengaduan yang diajukan di WA Group tuh banyak terjadi yang ambeien itu minum Utsukushi dia jadi berdarah. Saya belum bisa pastikan kenapa terjadi itu. Ya, jadi seperti tadi kita tidak bisa gampang-gampang bilang oh itu bagian dari detox, kita nggak tahu. Jadi ambil yang aman dulu, SOP-nya berikan dulu, nanti kalau perlu baru ditambahkan Utsukushi. Oke. Oke, next-nya kalau ini, Dok, kalau ada pasien diabetes, sudah CKD, dan ada hepatitis C juga. Kemarin baru operasi pasang ring di pembuluh darah di kaki. Karena hasil pemeriksaan dari dokter, katanya di pembuluh darahnya itu banyak yang mampet dan ada pengapuran. Umur Ya. pembuluh darahnya itu kayak orang umur 70 tahun, padahal dia baru umur 50 tahun. Kira-kira berapa banyak SOP dan Utsukushi yang harus dikonsumsi? Mungkin perharinya. Mudah-mudahan ini nanyanya sebelum presentasi ya. Karena capek juga nih di presentasi masih muncul pertanyaan yang sama. Nah, ini problem darah tidak lancar sudah pasti jawabannya SOP karena paten fungsinya melancarkan darah. Ya. Nah, apakah perlu Utsukushi? Tergantung. Kalau lihat dia banyak komplikasi, ada DM, ada cuci darah, ya kita pandang perlu karena ini membantu dia detox. Ya. Nah, tapi karena yang lebih dibutuhkan adalah SOP, nanti takaran SOP-nya perlu lebih banyak dibanding Utsukushi-nya. Ya, jadi kalau hanya untuk bantu detox, Utsukushi kan 2 kali 1 juga cukup. Tapi kalau dia untuk perbaiki organ yang komplikasi begitu, SOP-nya bisa butuh 4 saset sehari. Oke. Oke.
Ini kayaknya udah rada berkurang. Saya cari 5 pertanyaan ya dok. Saya pilihin yang bagus dulu ya. Silakan. Sebentar. Oke. Ini yang pertama, mungkin ini pertanyaan untuk general juga, untuk banyak yang sering nanya juga. Untuk SOP dan utsuk-ushi itu kan rasanya rada sedikit asam, dok. Apa aman buat dikonsumsi sama orang yang punya permasalahan di lambung? Ya. Ini balik lagi, manusia itu tidak ada yang sama. Individual. Ada orang yang rasa asam di mulut saja itu lambungnya sudah bereaksi. Padahal asamnya di utsuk-ushi itu tidak sampai mengiritasi lambung. Jadi ini karena lebih ke efek psikologisnya. Kita akali saja bagaimana supaya dia lebih berani konsumsi. Kalau perlu, geser konsumsinya sesudah makan. Lambung tuh bisa dikosongkan dalam 3 jam. Jadi berikan SOP setelah 2 jam misalnya. Jadi kita katakan ini lambungnya nggak kosong-kosong benar, aman lah untuk minum SOP. Ya. Atau kalau masih dia rasakan asamnya, ya diencerkan. Airnya lebih banyak, minumnya jangan sekaligus, minumnya dicicil. Banyaklah cara. Karena target kita adalah bagaimana SOP ini masuk. Apapun caranya, tapi tidak membuat si pasien ketakutan. Ya, diakalin aja. Saya di grup suka bilang kalau dicampur air kelapa itu rasa asamnya itu jauh berkurang. Jadi lebih soft dia. Nah, mudah-mudahan itu membuat kliennya lebih berani untuk minum. Ada banyak cara. Oke. Oke, ini dokter, saya terkena kanker leiomyosarkoma stadium 4B. Penyebarannya di paru-paru, liver, dan kandung kemih. Apakah masih bisa selamat tuh? Nah, soal cancer ini, tadi Dr. Trevino juga singgung ya, ada unsur individual yang tidak bisa disangkal. Ya. Kalau lihat buku-buku para cancer survivor, mereka punya satu kesamaan, ada fighting spirit yang besar. Ya, tidak gampang menyerah. Itu satu modal yang dibutuhkan. Lalu belakangan ada laporan kasus orang yang sudah cancer terminal, lalu dia putuskan dia mau keliling dunia menikmati hidupnya sepuas-puasnya. Dia lakukan itu, pulang dari perjalanan, kansernya menyembuh. Misalnya. Nah, itu yang tadi Dr. Trevino kaitkan orang dengan sukacita itu, ya, joy. Kebahagiaan, orang bahagia itu mengeluarkan endorfinnya tersendiri dan nanti endorfin itu akan menyeimbangkan semua hormon-hormon lain yang kacau itu. Ya. Jadi peluang itu selalu ada. Tinggal bagaimana badan kita bereaksi terhadap kansernya. Jangan putus harap, kita berikan support yang terbaik, baik itu secara fisik, nutrisi yang kita punya ini ya, secara fisik, secara mental, bagaimana bisa tetap teguh, berdiri, tetap punya harapan, tetap bisa melihat segi positif yang ada di setiap hari, ya. Bersyukur apa yang kita masih bisa lakukan, melepaskan, ya, merelakan apa yang terjadi yang tidak menyenangkan. Nah, itu semua hal-hal yang akan mempengaruhi bisa atau tidaknya kita melawan cancer itu. Oke. Oke, ini. Oke, ini. Dok, untuk lipoma, benjolan lemak di leher, apakah minum SOP bisa membantu? Apakah harus ditambah dengan utsu? Karena udah minum beberapa hari, berasanya mengecil untuk udah minum SOP kan.
dosisnya sebaiknya berapa untuk SOP dan Utsukushi. Saat ini minum SOP dan Utsukushinya itu masing-masing 2x2. Kalau lipom itu agak beda ya, karena dia bagian dari tubuh kita. Sehingga kalaupun NK selnya itu digalakkan, dia tetap tidak melihat itu sebagai musuh. Tapi kalau sel cancer, sel yang terinfeksi virus, itu sistem imun kita bisa kenali ini sebagai benda asing yang harus dimusnahkan. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang lipomnya itu bisa hancur, malah kita takut. Nanti jangan-jangan sel lemak yang lain juga akan dihancurkan. Gimana? Jadi nggak begitu. Biarkan saja kalau memang itu bukan sesuatu yang mengancam kehidupan. Oke. Oke, ini mungkin last ya, Dok. Ini ada yang tanya. Bentar. Untuk pasien yang kena autoimun yang menyerang gangguan pencernaan, setelah minum SOP selama 2 minggu, dia jadi lebih enak. Jauh, pencernaannya juga jadi lebih baik. Setelah 2 minggu minum, kena migran selama beberapa hari, pasien ini juga lagi mau mens saat lagi migran. Baiknya gimana? Apakah harus di stop SOP atau harus ditambah Utsukushi atau gimana, Dok? Autoimun jangan dikasih Utsukushi dulu. Ya, sampai dia kondisi sudah netral semua, sudah tidak ada yang kambuh-kambuh, mau ditambahkan silakan. Lalu kalau migrain terkait mens itu bisa memang fisiologinya dia, karena orang waktu menjelang mens itu terjadi hormon imbalance. Ya. SOP-nya teruskan aja, nggak usah dinaikkan. Kenapa? Karena nanti waktu mens darahnya jadi banyak, karena SOP kan melancarkan darah. Sabar saja, semua ada waktunya. Oke. Siap. Oh, ini ada lagi deh. Saya kena tinnitus dan GERD. Saya harus minum SOP atau UTSU atau kedua-duanya dan berapa banyak per harinya, Dok? Kan betul kan pertanyaannya balik lagi semua. Kita ulang lagi dari depan. Ya, semua gangguan fungsi kasih SOP saja. Kalau tidak ada infeksi, tidak ada tumor, jangan pikir ke Utsukushi. Kecuali pencernaannya nggak beres. Oke. Oke sih, Dok. Udah, itu sih, Dok. Udah selesai. Ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih ya, Dok. Waktunya, terima kasih buat udah juga pimpin acaranya. Ya, ini juga banyak yang bilang terima kasih sama Dokter Wijaya sering-sering katanya kayak begini. Thank you semuanya ya. Ya, thank you, Dok. Thank you semuanya.